Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu bukan? Anak-anak, pagi ini Bapak membagikan kembali materi pembelajaran keempat untuk mata pelajaran matematika. Dengan harapan mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bahan pembelajaran belajar dari rumah. Ya, anak-anak, pembelajaran keempat ini masih tentang bangun ruang dan masih membahas tentang luas permukaan bangun ruang dan volume bangun ruang. Adapun bangun ruang yang akan kita bahas kali ini, prisma segitiga dan tabung. Baik, terlebih dahulu mari pembelajaran ini kita awali bersama-sama dengan berdoa sekaligus memulainya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sudah siap ya kalian untuk belajar? Tolong diperhatikan. Ya, ini gambar prisma segitiga. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Nah, selanjutnya yang akan Bapak sampaikan adalah tentang luas permukaan prisma segitiga. Pada prinsipnya sebenarnya kubus, balok itu juga prisma. Hanya alasnya persegi dan persegi panjang, sehingga secara umum dinamai sendiri. Tapi pada prinsipnya prisma juga. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah prisma segitiga. Luas permukaan prisma segitiga rumusnya. Nah, luas permukaan sama dengan dalam kurung 2 kali luas alas, kurung tutup ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ini mau dicatat ini. Ya. Jadi pada prinsipnya rumus luas permukaan bangun ruang itu adalah termasuk diantaranya adalah luas permukaan prisma ini adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Nah, sekarang contoh 1. Perhatikan gambar bangun di samping. Ya, gambarnya sudah ada tadi. Ya, tolong diperhatikan dengan baik. Ya, ada alas ya. Alasnya 8 cm. Terus yang 6 cm itu adalah sisi miring. Sisi miring dari segitiga. Terus yang garis-garis putus tegak itu adalah tinggi segitiganya, ya, tinggi alas segitiganya ya. Nah, ini tanda sama. Ini menunjukkan bahwasanya alas dari prisma segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Yang sisi miringnya kan sama 6 cm itu berarti. Nah, terus tinggi prismanya adalah 18 cm. Ya, tinggi prismanya 18 cm. Pertanyaannya, diketahui ya, karena tadi disuruh untuk mencari luas permukaannya, diketahui, yang sudah diketahui adalah alas 8 cm, tinggi alas, ya, tinggi segitiganya itu, tinggi alas segitiganya 5 cm, sisi alas, maksudnya sisi miring yang Pak Guru maksud, karena segitiga sama kaki, ya, di contoh itu adalah 6 cm. Berikutnya adalah tinggi prismanya. Tinggi prisma adalah 18 cm. Nah, ini sudah yang diketahui. Selanjutnya, jawab. Ya, luas permukaan kita tuliskan rumusnya. Luas permukaan adalah 2 kali luas alas kurung tutup ditambah keliling alas
kali tinggi prisma kurung tutup. Itu rumusnya. Sekali lagi rumus kalian tulis sekaligus sebagai penuntun nanti dalam penyelesaian soal. Sekarang kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi. Ya, kita masukkan ke rumus. Ya, 2 kali tetap kita tuliskan. 2 kali. Ya, sekarang luas alas, karena alasnya segitiga maka berlaku rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Maka kita tambahkan setengah kali alasnya berapa tadi? 8 cm kali tingginya alas segitiga, tingginya segitiga 5 cm kurung tutup ditambah keliling alas. Kelilingnya kok bisa 20? Kalian perhatikan sisi miringnya, karena di segitiga sama kaki, sisi miringnya yang di sebelah dari ketahui tadi 6 cm, berarti sisi sebelahnya juga 6 cm. Itu kita tambahkan 6 tambah 6 12 ditambah 8 sebagai alasnya kan 20 cm kali tinggi prisma yang 18 cm tadi. Nah, selanjutnya ini yang setengah ini ada angka 2 kali tadi sama setengahnya ini saling membagi, ya. 2 dibagi 2 kan 1, hilang ya. Nah, selanjutnya 1 kali 8 tetap 8 kali 5 40 ditambah 20 kali 18 kali 2 36 tambah 01 berarti 360 sama dengan 40 tambah 360 sama dengan 400 cm persegi. Ya, demikian ya. Tolong diperhatikan dengan cermat. Selanjutnya, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Pak Guru mencoba menggambar lagi, ya. Ini juga masih prisma juga. Tolong perhatikan. Nah, itu tinggi alas ya. Alasnya 18 cm, terus tinggi segitiganya 11 cm, tinggi prismanya 23 cm. Nah, pertanyaannya, tentukan volume bangun tersebut. Diketahui alas segitiga 18 cm, tinggi segitiga 11 cm, tinggi prisma 23 cm. Jawab, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Sekali lagi saya pertegas bahwasanya rumus volume bangun ruang itu, apapun bentuk bangun ruangnya, pada prinsipnya adalah rumusnya luas alas kali tinggi. Ini berlaku untuk semua bangun ruang. Jadi harus materi tentang penguasaan bangun datar, luas bangun datar itu harus dikuasai betul, karena nanti juga bermanfaat untuk penyelesaian bangun ruang. Ya, seperti halnya ini, prisma segitiga ini juga demikian. Untuk mencari volumenya, ya harus bisa mengerjakan luas alasnya kali tinggi. Ya. Karena alasnya segitiga, maka ya kita masukkan rumus luas segitiga setengah kali 18 alasnya tadi kali tingginya 11 cm terus sama kali tinggi prismanya 23 cm. Jadi sekali lagi, yang setengah kali 18 kali 11 ini kan rumus luas segitiga, luas alas ya, luas segitiga. Sehingga kalau dalam bangun ruang disebut dengan luas alas. Alasnya segitiga, ini rumus luas segitiga kali tinggi prismanya. Ya, kita selesaikan. Ya, perhatikan. Ya, yang 18 dibagi 2 ya. Hasilnya 9 cm kali 11 cm kali 23 cm sama dengan 2277 cm kubik. Atau kalau nanti dalam soal kalian menjumpai gambar semisal seperti itu ya, ada gambar prisma segitiga, terus ada penanda ukurannya
sejumlah 3 ya. Di mana letaknya kalau sudah ada penandanya angkanya ya, ukurannya masing-masing ada 3. Seperti ini ada 1, 2, 3. Ini tinggal kalian kalikan saja. Kalau kalian kebingungan mana yang alas, mana yang tinggi prisma, mana yang alasnya segitiga, mana yang tinggi segitiga, kebingungan atau belum bisa membedakan, kalau sudah ada penandanya ukuran yang jumlah 3 ini kalian kalikan saja semuanya. Terus nanti tinggal dibagi 2, atau kalau memang salah satu di antaranya yang bisa dibagi 2, kalian bagi 2. Terus nanti hasil perkaliannya itu adalah volumenya. Ya. Ya. Baik, siap ya, kita lanjutkan. Ya, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bapak mencoba menggambar tabung. Ya, kurang lebih seperti ini ya, gambar tabung atau silinder. Kalian perhatikan dengan baik. Nah, berikutnya rumus-rumus pada tabung. Rumus-rumus pada tabung. Yang pertama, A. Luas permukaan. Selimutnya, ada yang menyebut dengan selimut tabung. 1. Jika diketahui jari-jarinya. Karena nanti pembuat soal kadang-kala menampilkan soalnya atau menyajikan soal, ada gambar tetapi yang disajikan R, atau bisa jadi nanti disajikan sudah diketahui adalah D-nya atau diameternya. Maka ini Bapak sampaikan tentang rumus luas permukaan tabung jika diketahui jari-jarinya. Tolong diperhatikan. LP maksud Pak Guru, luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T ya. Masih ingat ya nilai Pi 22/7 atau 3,14 ya, 22/7 jika R-nya atau jari-jarinya bisa dibagi 7 ya. Berikutnya, jika diketahui diameternya. Jika diketahui diameternya. Rumusnya adalah luas permukaan sama dengan Pi kali D kali setengah kali D tambah T. Ya. Tolong dicatat ya. Walaupun nanti dalam penerapannya dua-duanya ini ketika diterapkan hasilnya juga sama. Hanya bisa saja pembuat soal menyajikannya ada yang dengan R, ada yang dengan D ya. Nah, sekarang volume tabung. Jika diketahui jari-jarinya, maka rumusnya volume sama dengan Pi R kuadrat kali T. Pi kali R kuadrat kali T ya. Nah, jika diketahui diameternya, rumusnya adalah volume sama dengan 1/4 kali Pi kali D. Saya ulang, 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali T. Nah, sekarang mana yang R, mana yang D, mana yang jari-jari, mana yang diameter? Tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya. R ya. Yang atas itu atau yang bawahnya saya tunjukkan yang atas, yang setengah diameter. R itu adalah setengah kali D, setengahnya D. Nah, yang ini yang diameter. Baik, tolong untuk dicatat ya, tolong dicatat. Lah, kalau sudah agar lebih paham ya dalam penerapannya, kita lanjutkan. Nah, ini ada gambar tabung. Ya. Contoh ya, sebagai contoh penerapan dari rumus-rumus tadi. Ya, diketahui diameternya 14 cm. Terus diketahui
tinggi tabung 20 cm. Ya, perhatikan bangun tersebut ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Diameternya 14 cm, tinggi tabungnya 20 cm. Nah, hitunglah luas permukaannya. Nah, hitung luas permukaannya. Ya, siap ya untuk sama-sama mengerjakan? Silahkan sambil menyimak, mencoba untuk berlatih mengerjakan, memasukkan angka-angka ini ke dalam rumus permukaan tabung. Ya, kita mulai dari yang diketahui. Diameter atau D. Berapa diameternya? 14 cm. Apalagi yang diketahui? Tinggi atau T. Ya, berapa tingginya? 20 cm. Sekarang jawab. Kita coba menjawabnya. Kita masukkan ke rumus-rumus, kita tuliskan dulu rumusnya. Luas permukaan. Ini yang diketahui D nih. Ya, Pi kali D kali setengah D kali T. Karena yang diketahui D, kita coba pakai rumus yang tadi. Nanti juga sekaligus kita coba pakai rumus yang satunya. Hasilnya sama atau tidak, kita buktikan nanti. Kita mulai. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, mengingat D-nya atau diameternya bisa dibagi 7, maka kita menggunakan Pi yang Pi yang 22/7. Ya, Pi-nya 22/7 kali D-nya berapa? 14 cm kurung buka kali kurung buka setengahnya D, ya, setengah kali D, setengah kali D, setengah kali 14 cm kali tingginya tadi 20 cm kurung tutup. Ya, selanjutnya kita selesaikan. Adakah yang bisa saling membagi? Ya, 14 cm ini dibagi Pi yang 7 itu ya. Jadi hasilnya 2 cm ya. 14 dibagi 7 kan 2 cm. Yang 22 kita turunkan 22 kali. Nah, dikali yang dalam kurung juga kita selesaikan dulu. 2 ini membagi yang 14 ya. Hasilnya 7. Ya. 7 ditambah 20, 27 cm. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan. Operasi hitungnya tinggal perkalian. Jadi mulai dari kiri ya. 22 kali 2 kali 27. Jawabannya adalah 1188 cm persegi. Jadi luas permukaan tabung tersebut 1188 cm persegi. Oh ya, soal ini coba kita selesaikan dengan rumus yang satunya. Ya, kita coba saja. Luas permukaan sama dengan ya, rumus yang satunya ya, yang diketahui R tadi. Ingat, R itu adalah setengah D, dan di sini sudah diketahui setengahnya D tadi adalah 7 ya. Coba kita selesaikan. Luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Kita selesaikan. 2 kita tuliskan 2, Pi-nya pakai tetap 22/7 kali 7 kali dalam kurung R-nya tadi setengahnya D kan, sudah diketahui dengan rumus yang pertama tadi adalah 7 ditambah tingginya tadi 20. Ya, langkah berikutnya. Ini adakah yang bisa membagi antara Pi dengan R tadi? Ya. 7 ya, 2 kali
Ini 7 dibagi 7 kan 1 ya, tidak usah kita tuliskan. Sekarang tinggal menuliskan 22 kali 27, karena 7 tambah 20 kan 27. Hasilnya 1188 cm persegi. Baik dengan rumus yang pertama maupun yang kedua hasilnya tetap sama ya. Ya, siap untuk dilanjutkan. Berikutnya contoh 2. Nah, contoh kedua. Ini tanpa gambar nih, soal cerita. Tolong diperhatikan dengan baik nih. Kaleng cat 25 kg berbentuk tabung, memiliki jari-jari 21 cm dan tinggi 40 cm. Jika seperempat bagian kaleng cat tersebut kosong, berapa liter cat yang terdapat dalam kaleng? Ya, ini relatif hot ya. Artinya langkah penyelesaiannya tidak hanya sekali, 2 kali, bahkan ini bisa 3 kali ya, karena ukurannya di situ sentimeter, terus isi kalengnya juga tidak penuh, ya, yang seperempatnya kosong. Nanti jawaban akhirnya yang diminta adalah liter lagi, ya, tidak masalah, kita coba selesaikan, ya. Kita mulai dengan secara prosedur. Kita mulai dari yang diketahui dulu. Ya, R. Jari-jari itu kan R ya. R-nya berapa tadi? 21 cm. Ya. Berikutnya udah diketahui. Tinggi. Tinggi tabungnya tadi 40 cm. Berikutnya apalagi yang diketahui? Bagian yang berisi. Ya, bagian yang berisi ini juga perlu ini biar nanti bisa kita selesaikan dengan baik soal ini. Nah, tadi yang kosong itu kan seperempat. Nah, sekarang yang ditanyakan itu kan berisi ya. Jadi kalau bisa ditambahkan ya, 1 kaleng itu sama saja kan 4/4 nih. Seperempatnya kosong, berarti yang bagian berisinya adalah 4/4 dikurangi 1/4. Berarti kan hasilnya adalah 3/4. Ya, jadi bagian yang berisi adalah 3/4. Baik. Sekarang kita jawab. Volume sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Rumusnya itu, rumus dasarnya pi R kuadrat kali tinggi. Itu volume. Itu jika yang ditanyakan adalah isi sepenuhnya atau 1 kaleng penuh. Mengingat ini tadi adalah tidak penuh, ya, seperempatnya kosong, maka bagian yang berisi tadi ini kita tambahkan sebelum pi, maka sama dengan 3/4 kali pi-nya, ya, karena R-nya tadi bisa dibagi 7, kita pakai pi yang 22/7. Terus kali R kuadrat, R-nya tadi berapa? 21, ya kita tuliskan 21 cm kali 21 cm, kan seperti itu ya kalau kuadrat, kali tingginya, berapa tingginya? 40 cm. Nah, ada yang bisa saling membagi ya. Ya, tolong perhatikan yang 40 ini. 40 dibagi 4. Berapa hasilnya? Ya, 10. Kita selesaikan seperti itu. Ada lagi yang bisa saling bagi? Ya, 21 sama 7 nih, salah satu diantaranya ya. Ya, 21 dibagi 7, hasilnya 3. Ya. Nah, sekarang kita taruh untuk langkah berikutnya. Biar mudah. Sama dengan 3 kali 22 kali 3 kali 21 kali 10.
Gitu kan? Kita lanjutkan, kita selesaikan. Sama dengan 41.580 cm kubik. Masalahnya, pertanyaan tadi menghendaki jawaban liter. Ya, jawaban yang diinginkan adalah liter. Nah, persamaannya liter itu kalau dalam tangga volume itu kan desimeter kubik. dm kubik itu sama dengan liter. Lah posisinya sentimeter kubik itu, sentimeter itu di bawahnya desimeter. Maka ini naik. Kalau naik berarti dibagi, karena kubik pangkat 3 maka dibagi 1000. Ya, dibagi 1000. Dengan kata lain ini kan 41.580 ini per 1000. Per 1000. Berarti naik itu berarti nanti koma ya, berubah jadi koma ya. 3 angka berikutnya ini sama artinya dengan seperti ini hasilnya 41,580 liter. Demikian, tolong dicermati dengan sungguh-sungguh. Ini contoh yang untuk volumenya ini memang relatif ya, relatif hot dibanding biasanya seharusnya langsung rumus tadi, tapi ini sudah ada langkah-langkah lain ya. Ada penambahan 3/4-nya tadi yang merupakan bagian yang berisi dan mengkonversi antara sentimeter kubiknya menjadi liter, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa kita selesaikan. Ya, demikian anak-anak, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya soal-soal yang ada dalam LKS yang terkait erat dengan prisma segitiga maupun tabung ya, baik itu nanti di latihan 1, 2, 3 dicari saja, dicoba untuk dikerjakan. Ya, matematika harus banyak berlatih. Ya, berlatih dan berlatih. Saya yakin kalian bisa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.